Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Aniati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Semarang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan mendokumentasikan video pembelajaran di SMA Negeri 1 Batang untuk keperluan persyaratan uji kinerja. Ini adalah formulir pendaftaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan kita pada pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan untuk kita berdoa bersama. Silakan untuk adab. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Adam. Semoga dengan kita mengawali doa bersama, kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Silakan dicek kebersihan kanan kiri. Kalau ada sampah silakan dibuang ke tempat sampah. Yang tidak ada sampah disiapkan buku pelajaran dan alat tulisnya. Handphonenya jangan lupa kita on hari ini menggunakan handphone. Oke, terima kasih. Akmal, bajumu dirapikan Mal. Siap, Bu. Ya. Sebelum memulai aktivitas kita, ngecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ada Bu Ira Hadi, Akna Farel, Yulia Hanum, Zulfa. Oke. Ada yang izin, ada yang dispen, ada yang sakit. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar materi program linier. Kemarin kita udah belajar model matematika. Sekarang kita belajar ke level selanjutnya yaitu nilai optimum fungsi objektif. Nah, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang mau kita capai adalah yang pertama, menjelaskan program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah
masalah kontekstual, di mana keterampilan yang mau dicapai dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Nah, indikator apa yang mau dicapai? Indikator yang mau dicapai yang pertama adalah kalian itu nanti menganalisis langkah-langkah mencari nilai optimum fungsi objektif dengan metode uji titik pojok pada program linear dua variabel pada masalah kontekstual tentunya. Kemudian kalian diharapkan juga mampu memproyeksi masalah kontekstual dan yang berkaitan dengan nilai optimum fungsi objektif ke dalam bentuk matematika dan dengan menggunakan metode uji titik pojok pada program linear dua variabel. Tujuan pembelajaran apa yang mau kita capai di pembelajaran kali ini? Yang pertama, kalian itu mampu menjelaskan nanti langkah-langkahnya secara jelas. Tadi udah belum disebutkan kan ya waktu kita ke indikator pencapaian kompetensi kan ya. Kemudian yang kedua jelas kalian mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai optimum fungsi objektif dalam metode uji titik pojok pada program linear dua variabel dengan tepat tentunya. Sampai di sini cukup jelas ya. Nah, kalian nanti akan berkelompok di pembelajaran kita kali ini, kemudian kalian akan berdiskusi, kemudian nanti kalian akan presentasi. Presentasinya itu nanti kalian memotokan hasil dari diskusi kalian ke WA group. Nanti WA grupnya akan saya tampilkan di layar LCD. Jadi nanti semuanya bisa melihat hasil pekerjaan dari kelompok tersebut. Sampai sini bisa dimengerti? Oke, dan kemudian nanti ada konfirmasi, tentunya ada konfirmasi dari saya dan teman-teman. Kemudian nanti kita akan ada kuis di akhir pembelajaran. Tentu di sini juga ada semua penilaian. Ada 3 penilaian. Penilaian sikap yang pertama, kemudian penilaian keterampilan, kemudian penilaian pengetahuan. Penilaian sikap, tentu saya lihat sikap kalian. Apakah sudah rapi, apakah siap belajar, apakah sudah menyiapkan buku tulis dengan baik, alat tulis dengan baik, menggunakan handphone pula dengan bijak. Nah, kemudian untuk keterampilan nanti saya lihat dari diskusi kalian dengan kelompok, kemudian saat kalian mempresentasikannya juga, kemudian sikap kalian nanti dalam kelompok itu seperti apa, apakah bisa diajak kerjasama atau tidak dengan teman kelompoknya. Kemudian di pengetahuannya nanti akan ada kuis di akhir pembelajaran. Itu adalah kegiatan kita dan teknis penilaian yang akan kita tempuh. Sampai di sini paham ya? Oke. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran tentunya ada materi prasyarat. Unok ingin bertanya, pada pertemuan kemarin kita belajar apa yang tahu? Masih ingat? Oke, Akmal. Kita belajar Akmal. Model matematika. Oke, model matematika di pertemuan kemarin. Kemudian ada lagi yang tahu? Oh, dialog apa, Dek? Daerah penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Dua modal itu yang perlu kalian tahu di pembelajaran kali ini. Karena kalau kalian tidak menempuh atau tidak memahami konsep itu, untuk masuk ke nilai optimum dan nilai minimum, kalian nantinya akan susah. Itu untuk materi prasyarat. Nah, tadi udah bisa menjawab pertanyaan dari Bu Nok. Sekarang Bu Nok tes. Kalau Bu Nok punya ini, yang pertama itu namanya apa? Yang kedua namanya apa? Ada yang tahu? Oke, Nuno. Yang pertama namanya apa ini, Nuno? Nah, yang pertama Nuno tepat sekali. Dia menjawab sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau yang pertama sistem, yang kedua apa dong? Oh, ya Noval. Apa Noval? Persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel. Bukan Bu, itu pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, ini adalah tepat sekali jawabannya Alif. Kalian sudah bisa mengidentifikasi dia sistem atau dia bukan sistem. Nah, kalau untuk menggambar, ada nggak yang mau menggambarkan dari soal nomor 1 ini, dari 30 anak ini? Ada yang mau menggambarkan? Oke. Yang lain juga bisa menggambar ya. Coba diorang-orang di buku kalian masing-masing. Ya silakan. Selain bisa bikin dia bisa jadi Yus,
Sudah lihat? Oke, terima kasih. Kita bisa cek jawabannya Riha, apakah salah atau benar. Kita cek ya bersama-sama ya. Belum. Nah, ini kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Dan kita lihat jawabannya Riha. Salah atau benar? Benar. Benar atau salah? Nah, di sini kurang tepat. Kurang tepatnya di mana? Di yang pertama adalah skala. Kemudian yang kedua di titik potongnya. Karena skalanya tidak sesuai, maka titik potongnya jelas tidak sesuai. Dan saya mewajibkan di ulangan nanti program linear harus menggunakan penggaris. Oke? Penggaris. Untuk apa? Untuk menggambar di daerah persamaan linear 2 kali. Sampai sini paham ya salahnya di mana ya, Nak ya? Dan ini adalah jawaban yang tepat. Dari sini, pernah nggak kalian merasa kecewa dengan jawaban yang sudah salah ini? Nah, pernah nggak kalian senang kalau kalian itu mendapatkan jawaban yang benar? Pernah galau? Pernah sakit hati? Saya mengutip satu kata yang sangat bagus oleh Helen Keller. Kata-katanya adalah ini. Jika kita atau Anda tidak akan pernah bisa merasa sabar dan berani jika di dunia ini hanya ada kebahagiaan. Itu adalah kata-kata hari ini, oke? Seperti yang saya sudah katakan tadi di awal, kita akan berkelompok, kemudian kita akan berdiskusi. Tentu saat kita berkelompok dan kita berdiskusi, maka kita harus punya yang namanya masalah. Silakan diamati masalah berikut ini. Nah, dari masalah yang sudah kalian amati ini, ada nggak yang bisa menentukan pertanyaan apa yang timbul setelah ada masalah ini? Saya Bu, Iya, apa Hanif? dari cerita tersebut Pak Eko mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa. Pak Eko mendapatkan Iya. keuntungan dari ongkos Sewa. sewa. Ada yang lain? Ada yang lain? Nah, dari sini kalian harus mencermati masalah ini. Jawabannya Hanif kurang tepat. Kurang tepatnya gimana? Bukan ongkos sewanya yang dihitung untuk mencari keuntungannya, melainkan penggunaan sewa itu untuk mengangkut kursi dan meja. Itu yang akan kalian diskusikan di kelompok nanti. Kalian akan saya beri LKPD. LKPD itu nanti bisa kalian barcode di perkelompok. Kelompoknya saya susun berdasarkan nilai kalian kemarin saat kalian melakukan pretest di pertemuan kemarin. Sampai sini paham? Paham? Siap-siap? Setelah ini saya akan membagikan barcode dan kalian akan berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Saya akan kirim nama-nama kelompok di WA group. Silakan bisa dicek handphonenya masing-masing. Dari sekarang. Dimulai sekarang. Silakan sudah dicek handphonenya masing-masing. Silakan bergabung sama kelompoknya masing-masing. Atur tempat duduk senyaman mungkin. Silakan lakukan. Oke ya. Sudah siap semua sama kelompoknya masing-masing? Sudah, silakan perwakilan kelompok 1 maju ke depan, ambil barcode yang sudah saya sediakan untuk kalian membarcode LKPD kalian masing-masing kelompok. Silakan perwakilan, yuk. Ayo Man. Mana sangka tamat toh? Semua kelompok sudah dapat barcode-nya masing-masing? Silakan untuk di setiap kelompok dicek barcode-nya, kemudian di situ ada masalah. Masalah itu harus kalian selesaikan dengan berdiskusi. Kemudian
kemudian nanti kalian akan maju untuk presentasi. Sampai sini bisa dimengerti? Kelompoknya aktris sudah ada? Sudah, Bu. Kelompoknya Riha sudah dapat? Oke. Sudah? Kelompoknya Riha sudah dapat? Sudah. Kelompoknya Akmal? Oke. Kelompoknya Nuno sudah belum? Oh, sedang proses. Oke. Ada yang mau bertanya tentang LKPD-nya? Oh ya? Gimana? Ini kan disuruh mencari nilai maksimal dari objektifnya. Ya. Terus cara mengambilnya. Nah, di sini kan kalian harus digambar dulu grafiknya. Kalian udah punya grafiknya. Setelah kalian udah punya grafik, kalian cari titik pojok. Titik pojoknya ada berapa ini? Kita cek. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Dan kalian harus tahu semua titik-titik itu. Baru nanti disubstitusikan ke fungsi objektifnya. Kemudian di sini disuruh mencari apa? Nilai maksimum. Maka cari nilai yang paling tinggi atau yang paling besar. Yes, paham? Oke. Iya, sama-sama. Oke. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kalian bisa mengakses bahan ajar yang sudah saya posting di WhatsApp group. Oke. Kalian bisa membuka bahan ajar kalian dan kelompok siapa yang sudah siap memaparkan jawabannya? Ayo. Kelompoknya Duta. Silakan kirim jawabannya lewat grup. Saya akan tayangkan lewat LCD. Oke, silakan untuk audien memperhatikan kelompok yang prestasi. Waktu saya persilakan ke kelompoknya Duta. Duta adalah kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Patriansyah Yudanugraha, presensi 23. Saya Lailun Mustafiro, presensi 15. Saya Duta Pasyaska Naradia, presensi 9. Saya Dewa Musmantiri, presensi 8. Saya Amar Nugroho, presensi 2.
kelompok kami. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tadi, pertama itu harus menentukan model matematikanya terlebih dahulu. Pepaya itu dianggap sebagai X dan jeruk itu dianggap Y. Kemudian bisa dibuat tabel seperti ini. Dan setelah membuat tabelnya ini, kemudian kita bisa mencari model matematikanya, yaitu S X Y sama dengan 500X plus 1000Y. Kemudian X plus Y kurang dari sama dengan 300 dan X plus 3Y kurang dari 450. Kemudian bisa ditambahkan X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Nah, setelah menentukan model matematikanya, kita bisa menggambar grafik penyelesaiannya. Untuk yang pertama itu bisa menentukan XY-nya, titik XY terlebih dahulu. Untuk yang XY kurang dari 300 dihasilkan 0,300 dan 300,0. Kemudian yang X plus 3Y kurang dari 450 itu XY-nya ditemukan 0,150 dan 450,0. Sekian dari kelompok kami. Sebelum presentasi dari kelompok kami tutup, adakah yang mau ditanyakan? Noval. Perkenalkan, nama saya Noval Kristiawan dari kelompok 4. Izin membenarkan jawaban atau presentasi yang diterangkan oleh kelompok 2, yaitu pada grafik tidak terdapat hasil daerah asiran penyelesaiannya. Terima kasih. Terima kasih sanggahnya Mas Noval. Ya, di situ belum ada asirannya. Ada asirannya sudah situ. Terima kasih ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup. Oke, baik, kalau sudah cukup, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2, terima kasih untuk kelompok 4. Jawabannya dan presentasinya udah bagus sekali, koreksinya juga sudah bagus. Jadi untuk kelompoknya Duta itu ketinggalan di daerah himpunan penyelesaian. Yang lain jangan sampai ketinggalan. Nah,